Terima kasih sudah mensupport saya, baik dari pihak pemerintah, Lombok Timur dan provinsi. Saya bisa mendapatkan ini, medali emas, serta terima kasih kepada masyarakat sebagai. Semoga kedepannya saya lebih baik dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya Hulu Husain dalam ruang dimensi NTB. Telah hadir di studio sosok atlet yang baru saja mengharumkan nama NTB pada kancah nasional dalam gelaran PON ke-21 di Aceh, menyumbangkan medali emas untuk Nusa Tenggara Barat. Dia adalah atlet Muay Thai. Saya langsung perkenalan. Assalamualaikum, Per. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Nah, langsung juga sudah ada Lalu Gempar, tapi biasanya dipanggil tuh Mi Gempar. Sehat nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Atlet kita, Saudara Ferry, salah satu atlet Muay Thai. Per, gimana perasaan setelah menang, merebut posisi pertama dalam di kejuaraan pada cabur Muay Thai pada kelasnya Ferry? Gimana, Per? Bisa di-share ke sahabat dimensi cerita-cerita lagi merasa perasaannya sekarang gitu ya? Sangat senang, lega, nggak ada beban ataupun masalah apapun. Aman ya, jadi begitu tenangnya ya. Iya. Tapi sempat tegang tidak sebelum ini masuk? Sempat ya? Sempat. Tapi cerita-cerita kemarin kita dengar di itu beberapa media juga sempat sedikit down ketika dalam final itu sempat kena ya? Iya. Artinya pada posisi yang tidak boleh seharusnya dalam kompetisi itu. Gimana saat itu? Sakit. Langsung isi perut naik pas terkena itu. Tapi untung bisa ditahan. Ya, bisa bangkit lagi. Iya. Berusaha gitu. Iya. Musuhnya gimana kemarin? Sedikit keras seperti apa ya? Sedikit keras pas final. Tapi tetap dengan tenang. Iya. Apa kemudian yang memberikan ketenangan seorang Ferry bisa meraih posisi pertama itu? Dukungan mungkin dari keluarga, orang tua. Iya, dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dari pelatih juga pertama yang mendoakan. Doa orang tua, iya. Karena doa orang tua sangat sekali ya, biar ya. Ya, sangat mustajab. Kan jelas merasa senang lah ya. Iya. Baik, Per. Luar biasa, selamat, Per ya. Saya juga dari teman-teman Dimensi NTB menyampaikan selamat dan terima kasih sudah menyumbangkan yang terbaik buat provinsi kita Nusa Tenggara Barat, terkhusus Lombok Timur dan kita khususnya di Mas Palu. Saya ingin ke pelatih ini ya. Jadi karena support terus kemudian memberikan gimana perasaannya setelah melihat anak didiknya ini mampu merebut pada kelasnya, gimana mungkin bisa kita Alhamdulillah, saya juga sampai sekarang masih terbayang-bayang saat itu rasa perasaan saya, dan tidak bisa diceritakan sebenarnya, itu tidak bisa tertulis. Apa yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh masyarakat NTB. Pastinya kebahagiaan, terus senang pasti ya. Nah pastinya juga, dan saya juga sangat bersyukur dan hal seperti itu. Karena saya sangat senang, sangat gembira. Karena posisi saya menjadi wasit, saya tidak bisa euforia seperti pelatih yang lain. Cukup saya duduk dan tersenyum. Tersenyum, tanpa sadar air mata keluar. Saking bahagianya ya saat itu. Sangat senang sekali. Apa sih yang terpikirkan waktu itu ketika pada posisi wasit, tapi di sisi lain
Mami atau ya di Gempar ini kan ini dari awal, terus memberikan support, memberikan dorongan mental dan seterusnya. Apa sih yang saat itu selaku orang yang pertama ini memberikan sentuhan terhadap Perry, pada posisi itu Perry mampu pada posisi puncaknya di PON kali ini. Jadi sebelum dia bertarung, dia masuk final, saya sempat menelpon dia pagi-pagi. Ya Per ya, saya sempat menelpon. Nah sekarang kamu final, kamu harus lebih baik mainmu dari yang kemarin. Cukup kau dengar apa yang sudah saya berikan kepada kamu. Saya bilang seperti itu. Dan dia memahami apa yang saya ucapkan. Sehingga dia memahami kekurangannya. Oh kurang setiap saya, itu harus kamu lakukan. Artinya tetap melakukan komunikasi gitu. Ya, kalau kita tetap kan kita cuma karena beda tempat. Ya, beda tempat dan tidak boleh bertemu kita nih. Ya. Karena saya selaku wasit, jadi kita tidak boleh bertemu dan atlet ataupun salah satu official itu tidak boleh. Jadi saya via profesional. Ya, profesional. Saya lewat HP. Saya mencoba, alhamdulillah. Dan itu dilakukan juga dengan Perry. Di hadapan saat itu menjadi wasit. Ya. Melihat langsung bertarung. Ketika pada puncak bahwa Perry, kita lihat di video ya. Ketika Perry dikatakan oleh apa istilahnya wasit di anunya juri ring ya. Di juri itu bahwa Perry menang itu bagaimana melihat kan pada posisi wasit di bawahnya. Ya. Gimana perasaannya? Ya jelas perasaannya sangat senang karena posisi saya waktu itu saya tidak, ketika NTB main, wasit yang dari NTB tidak boleh mewasiti. Oh iya, berarti jadi posisi saya sudah penonton. Jadi penonton terbaik. Ya, penonton terbaik. Perasaannya terus gimana? Sangat luar biasa. Menyaksikan langsung. Sangat luar biasa. Dan memang betul dia melakukan apa yang saya ucapkan. Ketika sudah terpojok, nggak usah aku kasih ampun dia segitu kan. Ya, karena tuan rumah yang kamu lawan. Oh iya. Akhirnya itu yang dilakukan. Sampai dia tidak terasa darah keluar dari hidung salawan kan, dia tidak terasa, justru di sana dia merasa semakin beringas waktu itu begitu. Ya. Itu dalam posisi sebelumnya kan sempat terjatuh. Ya, sempat terjatuh. Tiba-tiba harus bangkit kembali dan semangat kembali untuk merebut pada posisi puncak itu. Itulah si Perry. Ya. Ketika sudah merasa terzolimi lah begitu kan. Disitulah puncaknya dia. Di situ dia istilahnya ya, ciri khasnya. Begitu sudah merasa terzolimi, si Perry ini akan keluar dari si aslinya si Perry itu. Artinya keluar tarungnya gitu. Oh, ini loh pepadu Mas Pagi atau ini loh pepadu Lombok Timur. Keluar ada pepadunya di sana. Ini anak Mas Pagi. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini dalam situasi sebelum ini kan, dari setelah mau menuju ke final, boleh nggak dari orang tua Nilpol itu masih bisa berhubungan? Boleh. Bisa. Berarti tetap Perry melakukan telepon, memberikan semangat. Apa sih masih ingat nggak kira-kira ini besok pagi saya akan masuk di final ini? Apa yang diingat sama Perry ditelepon sama orang tua waktu itu? Dia cuma mau jangan lupain sholat aja, dibilang. Tetap doa. Itu aja. Itu dilakukan ya sebagai penguat diri ya. Kalau Mami sendiri masih bisa tetap berkomunikasi dengan waktu itu sempat berkomunikasi nggak dengan bapak ibu dari Perry gitu kan? Tidak. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan Perry. Saya bilang, Per, sudah kamu telepon orang tuamu? Oh siap, sudah. Tetap saya mengingatkan dia untuk menelpon orang tuanya. Ketika dia akan bermain, setiap akan melangkah, saya suruh telepon orang tuanya. Alhamdulillah itu dilakukan juga. Luar biasa ya. Ya alhamdulillah. Tapi yang jelas, ini kan akan menjadi semangat untuk, kalau saya ingat mengutip kata-kata dari PJ Sekda Lombok Timur itu, ya semoga ke depan itu akan muncul Perry berikutnya. Ya. Apa sih yang ingin ke depan ini selain ada
Peri yang menjadi anak didik ini, siapa lagi kemudian disiapkan ke depan ini untuk kita menghadapi kejuaraan-kejuaraan lain lah, selain ada kalau untuk atlet-atlet berikutnya yang menjadi harapan pemerintah daerah juga? Sangat banyak ya. Kalau saya lihat setelah adanya Peri ini muncul di PON ini, dan insya Allah akan semakin banyak juga yang akan bermunculan, akan semakin banyak, karena ini menjadi teman-temannya si Peri akan menjadi termotivasi, tidak lepas dari tetap ikhtiar dan tetap berdoa. Ya, harapan kita di semua cabur lah Ya, khusus kita di Lombok Timur ini kan, bagaimana kemudian bisa muncul atlet-atlet kita. Baik nih, luar biasa, saya pun ikut terharu dengan situasi ini. Tapi yang lebih terharu lagi, Pemda Lombok Timur sampai hari ini pun belum menyebutkan pun sudah disiapkan. Gimana Fer? Apa sih harapannya? Ini kan mau kuliah, informasinya ya, waktu di awal kita kuliah kalau bisa sambil kerja gitu ya, kira-kira apa sih harapannya terhadap pemerintah daerah, bonus yang dijanjikan, apakah pilihannya adalah ASN, polisi, tentara? Kalau Peri sendiri harapan maunya seperti apa? Mau jadi seperti polisi. Jadi polisi. Iya. Itu sudah diutarakan nggak sama, maksudnya pejabat yang memberikan janji? Udah. Pilihannya polisi dan mau kuliah juga. Ya. Luar biasa. Ya, semoga ini menjadi motivasi ya buat siapapun, anak muda yang punya prestasi ya, tentunya menjadi strong kan, semangat buat para generasi-generasi. ya, amin, amin. Rencana ini apa kira-kira targetnya? Apakah mau ke Thailand tarung? Itu karena anunya kata Thailand. Iya. Kira-kira kemana ini? Ya, pengen juga tarung ke Thailand juga, buat menambah ilmu, menambah teknik-teknik yang belum bisa dipelajari. Masih ingat nggak dari melawan yang A terus B terus dan sampai di terakhir pada final? Masih ingat nggak kira-kira? Masih. Gimana perasaannya? Sangat. Kalau mengingatnya kira-kira? Sangat lelah, banyak sakit juga, banyak yang bengkak, sampai-sampai nahan lapar saat diet kan, Menurin berat badan. Ya, Tadi harus kita diet. Ya. Luar biasa. Tentu kan selaku pelatih yang setiap hari mendampingi Peri ini kan, artinya ini kan salah satu potensi di cabur mata ini gitu. Apa sih target ke depan selaku pelatih terhadap Peri ini sendiri? Apakah pada ajang berikutnya atau kejuaraan berikutnya ada nggak target ke depan? Mudah-mudahan itu juga kita harapkan. Biasanya kalau setelah PON ada kejuaraan-kejuaraan lain lagi, kayak Asian Games, SEA Games itu kan. Tapi nanti tergantung kelas apa yang akan dipertandingkan di kejuaraan itu sendiri. Ketika nanti di kelasnya Peri ada, insya Allah dia akan terpanggil untuk mengikuti pelatnas. Nah, pelatnasnya juga bukan di sini lagi kan, otomatis dia di Jakarta, pokoknya di luar udah Pulau Lombok kan. Nah, lumayan lama juga itu. Kalau target ikut kejuaraan di luar negeri misalnya untuk menyiapkan Peri gimana? Nah, sangat bagus sekali apalagi seperti itu kan. Tapi tinggal promotor lah. Ya. Siapa yang di belakang? Kalau sekedar mengandalkan kita mungkin tidak mampu kita itu. Tapi saya ingin flashback sedikit meskipun kita di posisi sudah berada di PON gitu kan. Sebelumnya Peri juga sering mengikuti, kalau di kita di Lombok ini tradisional, ada namanya tradisional kita ini kan belanjakan. Ini kan berawal dari situ juga, kira-kira seperti awalnya itu anunya kan pernah juara juga di belanjakan. Bisa diceritakan karena Mami juga sering terlibat di acara-acara belanjakan. Kenapa si anak-anak ini juga Peri dan kawan-kawannya juga saya ikutkan, saya suruh untuk bertarung di belanjakan, karena itu salah satu menambah jam terbang mereka juga. Satu, melatih mental, kedua melatih teknik mereka di sana.
Oke, mereka mungkin tidak fokus dalam ground ya, tapi kan mereka akan lebih fokus ke tendangan karena tidak memukul. Jadi mereka fokus ke tendangan. Nah itu aja ada mungkin. Nah di samping itu juga kayak ground. Nah itu mereka menyesuaikan. Tapi alhamdulillah mereka juga mampu hal seperti itu. Berapa kali Per juara di belanjakan tradisional Lombok kita? 3 kali. 3 kali juara 1 terus ya? Juara 1, badan juga juara 2. Pernah juara 2 dan juara 1. Artinya itu menjadi tahapan-tahapan untuk menyiapkan diri menghadapi juara. Itu kira-kira Ya, ya? aku anggap 3 out lah. 3 out. Ya. Apa sih harapan Mami ini terhadap pemerintah, terus pihak terkait lah, untuk bagaimana kemudian dalam konteks menyiapkan para atlet kita dari sisi infrastrukturnya? Apa sih harapan kalau Mami sendiri? Apa yang mungkin kurang? Ya. Kalau kita cari kekurangan, sangat banyak sekali kekurangan. Iya. Tapi insya Allah dengan hal seperti ini ya kita cukupkan sudah. Tapi kalau jangan terlalu dicukupkan juga sih kan, menyesuaikan. Karena selama ini si Peri juga latihan. Ketika kita di latihan di lapangan kan beratapkan angin aja, ya. Jadi beralaskan tanah itu sudah. Nah di situ mereka ditempa di latihan. Kita ingin latihan seperti camp-camp yang lain. Tempat kita menyewa tidak ada kan, lokasi kita. Jadi cukup kita latihan di pasar, di mana tempat kosong. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya prestasi seperti ini, pemerintah memberikan kita ruang. Bukan hanya sekedar ruang dan waktu ya, tapi betul ruangan untuk berlatih begitu. Ya, itu harapan. Karena sangat berpengaruh sekali. Terhadap para atlet kita. Ya, ketika mereka berlatih ini di tempat yang seperti aja mereka mampu berprestasi. Apalagi di tempatnya yang lebih khusus begitu. Insya Allah akan banyak lagi peri-peri yang lain besok. Seperti apa sih yang harus ke depan ini akan Mami lakukan untuk mencetus bisa mengorbitkan atlet-atlet kita, khususnya kita di Lombok Timur dan secara lebih luas mungkin di Indonesia. Itu seperti apa ke depan? Mungkin dari teknik ya. Mungkin dari teknik paling dasar kita harus memberikan mereka teknik dasar yang benar, itu aja. Teknik dasar yang benar, terus pelatihan yang rutin itu yang perlu. Dan bukan hanya sekedar latihan sebenarnya membuat mereka menjadi sang juara itu, tapi akhlak sebenarnya. Nah makanya di sana saya tanamkan adalah akhlak mereka yang paling utama. Di samping saya melatih memukul, menendang, tapi yang saya paling bina adalah akhlaknya. Akhlak. Ya baik etika. Jadi dia akan tahu ketika dengan sesama temannya seperti apa, dan ketika sederajatnya seperti apa, dan lebih tua dari dia seperti apa gitu. Per, mungkin sebagai motivasi buat teman-temannya nih yang ingin menjadi atlet, mungkin bisa berbagi ke sahabat Dimensi apa sih yang harus disiapkan khususnya pada cabur Muay Thai, dan mungkin semua cabur kan harus menyiapkan baik dari sisi seperti apa yang harus, mungkin bisa menjadi sebuah motivasi buat sahabat Dimensi. Tetap latihan rutin, disiplin, jaga jam tidur, tetap sholat, minta doa. Apa mungkin ingin disampaikan oleh pemerintah, masyarakat dan seterusnya? Silakan. Apa ya? Jadi bagi teman-teman ataupun jadi dari bapak-bapak juga, mudah-mudahan dengan suksesnya Peri membawa emas pertama untuk NTB, mudah-mudahan tergugah hati mereka ya, hati bapak-bapak sekali lagi untuk memberikan Muay Thai ruang untuk berlatih, kalau bisa melengkapi lah begitu kan sarana dan prasarana yang ada. Itu harapan kami. Terima kasih juga kepada bapak-bapak ya, para pejabat Lombok Timur, provinsi yang telah mensupport atlet kami, baik dari doa ataupun juga dari bantuan
Sehingga alhamdulillah dan doa itu bisa memberikan kemenangan, dan dengan sedikit pemberian dari pemerintah menjadi motivasi Peri untuk berjuang juga. Terima kasih pada masyarakat Mas Bage Lombok Timur. Tidak terlepas dari doa masyarakat Mas Bage atau Lombok Timur, khususnya NTB, karena dengan doa saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, bapu balu Israel Puan ya. Sekali lagi matur tampiasih atas doanya masyarakat yang ada di NTB, Lombok Timur, dan Mas Bage. Terima kasih. Terima kasih sudah mensupport saya, baik dari pihak pemerintah, Lombok Timur dan provinsi. Saya bisa mendapatkan ini, medali emas, serta terima kasih kepada masyarakat Mas Bage. Semoga kedepannya saya lebih baik dari ini. Selamat Peri atas keberhasilannya memberikan ini luar biasa. Sama-sama. Memberikan ini, semoga ke depan terus kita Amin. mampu memberikan yang terbaik untuk daerah kita, baik untuk kampung kita juga di Mas Bage. Saya ingin menutup pada malam hari ini dengan sebuah kata bijak. Untuk mendapatkan sebuah keberhasilan tentu tidak mudah. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa sebuah perubahan. Dan mereka yang tidak dapat merubah pikiran, tidak dapat mengubah apapun untuk dirinya sendiri. Saya Hul Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.